Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suara saya bagus nggak pakai mic ya. Saya tutup aja mic-nya. Pakai mic. Halo. Oke. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin bisa dilihat wajah saya agak ceria gitu ya. Atau terlihat susah. Silakan, terima kasih. Saya senang dulu ikut ngaji pada kiai. Salah satu bahan kajiannya itu begini. Bab pertama itu buku Arba'in An-Nawawi. Ya. Bab di bagian pertama itu hadisnya itu tentang niat. Tapi yang menarik bagi saya bukan cuma niatnya, tapi pada saat itu ada pernyataan yang kayaknya terkait dengan saat ini. Pernyataan Pak Yai atau guru saya saat itu bilang begini. Jika suatu saat kamu jadi dai terkenal, kemudian kamu diundang untuk menjadi narasumber, lalu peserta yang hadir pada saat itu sedikit, kemudian kamu merasa kecewa saat itu, maka kata beliau, pertanyakanlah sebenarnya niatmu jadi dai itu pingin jadi apa. Tepuk tangan dulu lah untuk kiai saya. Jadi kira-kira apa bahasanya ini ya, teman-teman lah kayaknya, karena sudah lulusannya ya, sudah alumni. Atau adik-adik, bapak ibu tapi juga ya, perbaikilah niat ketika hadir ke sini. Saya bisa bayangkan ketika misalnya ada yang hadir dari Sumeneb sana, nyampe ke sini, di dalam hati itu pingin ketemu dengan temannya. Begitu sampai ke sini teman itu nggak ada. Sekarang ilustrasikan kira-kira perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ya. Perjalanan dari Mekah ke Madinah. Kemudian ketika dia berangkat dari Mekah ke Madinah itu, apa yang dia cintai itu ditinggal. Ya. Apa yang dikumpulkan sebelumnya bertahun-tahun, mungkin beli ladang, bikin rumah, ya, berkeluarga, itu ketika kemudian visinya nggak sama itu ditinggal. Begitu beratnya sebenarnya ketika kita hadir dalam satu niatan untuk perjuangan. Jadi teman-teman sekalian ya, ketika niatan kita itu perjuangan, ya, ketika mimpi utama kita itu adalah terjadinya perubahan peradaban di Indonesia ini, maka bersiap jugalah kita untuk berkorban. Bersiap jugalah kita untuk berhadapan dengan ketidaknyamanan. Sebagaimana para sahabat dulu mengalami ketidaknyamanan itu. Apa ya nyaman berjalan dari Mekah ke Madinah? Pasti akan bertemu dengan ketidaknyamanan. Tapi mimpinya jauh lebih besar dari itu. Semangatnya jauh lebih besar dari itu. Jadi, teman-teman sekalian, ketika kita di Stainim ini, mimpi kita, keinginan kita, Stainim ini ingin mewarnai generasi ke depan, generasi yang lebih baik, generasi yang kira-kira bisa amanah memikul beban yang
Allah berikan kepadanya. Itu pekerjaan berat kita. Ya. Siapa? Kita, saya, atau teman-teman dosen? Bukan. Semua kita keluarga besar Stainim. Siapa keluarga besar Stainim itu? Termasuk teman-teman, adik-adik yang juga sudah purna atau alumni Stainim. Mari kita bicara keuntungan kita. Kira-kira kayaknya juga ada teman-teman dosen nih dari Surabaya, agak pojok sana ke utara sana, udah mau mepet ke Suramadu, nah itu nyampe ke sini. Kalau yang dibayangkan itu ini penuh, lalu saat ini kecewa, nah kayaknya ada masalah juga di nawaitunya. Ya. Nah tapi kalau kemudian yang ada justru ini dia yang dijanjikan Allah itu. Bahwa dengan sedikit begini, maka apa yang dijanjikan bahwa ya tidak satu pun dari kita yang tidak akan berhadapan dengan ujian-ujian itu. Ini dia ujian itu saat ini. Ya. Ini dia yang akan menyemangati kita untuk lebih semangat lagi. Bahwa apa yang kita upayakan itu masih bisa kita tingkatkan lagi. Lah teman-teman sekalian, saya ingin mengilustrasikan betapa beruntungnya kita. Satu, saya akan sampaikan bagaimana alur kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Saya kebetulan sering dimintai tolong untuk itu. Ya. Maksudnya kalau ada kabupaten, kota miskin, itu kadang saya diminta untuk bantu memberi pencerahan. Itu kira-kira ya. Lah, saya akan ilustrasikan. Di Indonesia ini, kemiskinan itu kayak jadi circle gitu ya. Ada lingkaran setan. Ya. Kenapa dia miskin? Karena dia pendidikannya rendah. Kenapa pendidikannya rendah? Karena dia tidak kuat bayar sekolah. Kenapa dia tidak bayar sekolah? Karena dia miskin. Muter. Sehingga apa yang terjadi? Kemiskinan itu menurun. Bukan angkanya maksudnya yang menurun. Turun dari orang tua miskin menjadi anak miskin. Menurun ya. Bukan angka kemiskinan menurun, tapi orang miskin itu turun dari orang tua yang miskin ke anak yang miskin. Tahu nggak? Di mana langkah yang tepat untuk memotong circle itu? Ya, untuk motong lingkaran setan ini di mana? Dikasih modal? Maaf, orang malas, orang nggak pintar dikasih modalnya itu hanyut, habis hanya untuk dipakai main, pakai belanja, ya. Lah, cara yang terbaik motong lingkaran setan kemiskinan itu adalah memberikan pendidikan yang bermutu pada dia. Itu cara yang efektif untuk motong lingkaran setan tadi. Lingkaran setan kemiskinan. Jadi ketika kita sudah ngentaskan bantu kita, satu anak lulusan SMA, kemudian menjadi lulusan S1, ya, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah membantu dia atau membantu meningkatkan pendapatan dia. Loh, kok berani bilang begitu, Ustaz? Kalau mau dilihat ya, silakan lihat di hasil survei. Silakan dilihat. Rata-rata lulusan S1 itu pendapatannya lebih tinggi dari anak lulusan SMA. Ya. Itu. Jangan bilang contoh begini, loh, Ustaz, itu ada itu Pak Adnan beliau jadi juragan besi tua kaya raya, Ustaz. Kalau pernah belajar statistik itu mesti ngerti, itu pencilan. Bahkan di data itu nanti bisa dihilangkan itu. Enggak dihitung. Karena itu pengecualian.
Persis dengan pertanyaan kira-kira, "Loh Ustaz, Bu Susi hanya lulusan SMP, tapi kok bisa jadi menteri?" Itu pencilan namanya dalam statistik, data statistik. Itu bisa tidak dihitung, diabaikan. Sebab kurvanya nanti nggak normal. Ya. Jadi kalau kurvanya nggak normal, buang itu data-data pencilan itu bisa normal nanti. Ya. Itu ilustrasinya. Itu satu baru kita dari kemiskinan. Ya. Jadi ketika adik-adik alumni ini bisa jadi makelar, nggak cocok tapi istilahnya kalau makelar, bisa jadi perantara yang menyebabkan anak-anak lulusan SMA yang tidak punya kesempatan kuliah itu menjadi kuliah, itu sama dengan memberikan peran, kesempatan pada anak itu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Tepuk tangan dulu dong. Ya, semangat. Jadi kita nih yang pegang. Ya. Itu baru dari sisi kemiskinan. Loh, dari sisi yang lain, adik-adik, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu ya, pelaku kriminal, pelaku kriminal itu rata-rata pendidikannya sekitar SMA. Yang sering bentrok antar daerah, antar suku, antar agama, itu rata-rata juga pendidikannya SMA ke bawah. Ya. Jadi kalau kita bisa ngentas satu anak saja, ya, itu kemudian lulus dia dari perguruan tinggi, itu kita sudah mengurangi peluang pelaku kriminalitas. Ya. Satu. Kok bisa ambil contoh saja, Muhammadiyah, NU itu berbeda secara fikih. Yang tabrakan itu pimpinan-pimpinan organisasi atau orang-orang di bawah di organisasi itu. Orang-orang di bawah yang pendidikannya kadang nggak nyampe ke aliyah. Pimpinan-pimpinan di atas tenang-tenang saja, nggak ada masalah. Kita yang sudah jadi dosen, tenang-tenang saja dengan perbedaan itu. Tidak ada masalah. Jadi memang pendidikan itu, Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman ya, itu mengangkat kita, pola pikir kita. Ya. Memang kesannya nggak terasa. Paling yang sudah lulus itu bilang, gak terasa ya 4 tahun kuliah kayak saya gak dapat apa-apa. Benar perkataan itu. Tapi saya berilustrasi begini biar kalian, terutama yang baru lulus ya, itu merasakan bahwa saya dapat banyak dari kuliah. Saya beri contoh begini. Ada 2 orang. Satu sekolah di level SD saja biar terasa SD. Satu enggak sekolah di level SD itu. Ya. Nah, orang yang sekolah ketika ngobrol sesama teman SD-nya, sesama teman SD, dia bilang, "Loh, kita kayaknya 6 tahun ini nggak dapat apa-apa ya sekolah SD." Padahal tahu tidak, yang tidak sekolah SD itu menyesal di seumur-umur itu menyesal. Karena gara-gara tidak sekolah, baca saja tidak bisa. Begitulah juga kita. Ketika kita lulus dari S1 itu juga mikirnya sama. Kayak nggak dapat apa-apa ya kita di S1 ini. Iya, karena Anda kita bilang sesama alumni S1. Coba ketika kita ketemu dengan alumni SMA. Itu pastilah beda. Ya. Yang SMA itu, saya punya saudara. Ya. Dia jadi direktur walaupun alumni SMA. Tapi tahu kata orang tuanya, saya belum merasa berhasil mendidik anak saya sebelum anak saya itu lulus S1-nya. Ini orang desa yang pikirannya begini. Apalagi kita. Ya. Jadi ketika kita jadi S1 itu sebenarnya yang berubah luar biasa itu di pola pikir kita.
kemampuan analisis kita itu yang berbeda, ya. Cara narik kesimpulan kita itu berbeda. Nah, kalau kita bisa membantu meluluskan orang, ya, menamatkan orang ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka sebenarnya kita telah membantu memberdayakan mereka. Nggak usah pakai hadis ya, kira-kira kalau saya mau katakan bahwa siapa yang nunjuki orang pada kebaikan, maka dia dapat kebaikan itu, ya, sebagaimana pelaku kebaikan itu, dan pahala pelaku kebaikan itu tidak terkurangi dengan kita mendapat pahala yang sama. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Tetaplah semangat dalam kebaikan, berapapun jumlah kita, karena Nabi hadir itu juga awalnya yang menemaninya juga sedikit, ya. Tapi optimisme, semangat, ya, upaya terus dilakukan perbaikan. Saya ingin sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas pengorbanan para alumni yang sudah berkenan hadir saat ini di sini. Terima kasih sebesar-besarnya. Pasti jenengan telah mengorbankan waktu, menyumbangkan lain-lain. Enggak usah diungkit-ungkit ya, biar ikhlas. Enggak usah mengungkapkan, Ustadz saya kecewa, Ustadz nanti rusak amalnya. Ya. Tapi sampaikanlah, Ustadz saya senang bisa ketemu Ustadz. Nah, ketemu Ustadz itu bisa menyejukkan. Ustadz kayaknya sejak dulu segitu terus usianya. Enggak tua-tua. Ya. Mungkin kalau Pak Arifin nanti ketemunya dulu ketemu seperti saat ini ya Pak Arifin tetap seperti saat ini. Ya. Semoga manfaat. Terima kasih sekali lagi ya. Maaf kalau sambutannya juga tidak semewah gedungnya, ya. Tapi semangat mungkin ya banyak teman-teman dosen hadir saat ini, itu pertanda bahwa kita sebenarnya ingin menyambut yang luar biasa kepada para alumni yang sudah hadir saat ini. Mungkin itu intinya. Maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.